Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya bernama Ibu Aisyah dan ada rekan saya yang di balik kamera itu Rifani Al-Nurani. Kami dari Politeknik Negeri Madiun dan kehadiran kami di sini ingin mewawancari Ibu untuk memenuhi UAS mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai? Monggo siap. Baiklah, untuk pertama-tama ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Sri Herni Suyat. Mungkin langsung saja kita mulai Ibu. Kalau boleh tahu tentang kecamatan, tugas kecamatan itu apa aja sih Bu? Tugas kecamatan secara keseluruhan kita pelayanan publik ya, kita pelayanan masyarakat, tapi kita hanya selaku fasilitator, artian fasilitator. Kita kalau untuk pelayanan surat menyurat, untuk izin dan sebagainya, kita hanya selaku mengetahui, hanya mengetahui. Jadi dari masyarakat itu biasanya dari kelurahan dulu ke kecamatan, kemudian apa yang diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Bantuan BLT itu masuk ke kecamatan nggak sih? Kalau bantuan BLT itu kan dari dinas sosial nih, dari dinas sosial pusat sebenarnya. Kalau BLT itu pusat, dari dinas sosial pusat itu ke Madiun, ke provinsi, kemudian ke kota Madiun. Nah, memang itu kalau BLT itu kan memang untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Pengampunya, jadi leading sektornya itu di dinas sosial. Leading sektor. Jadi dia yang langsung dari pusat, yang mandatorisnya itu di dinas sosial kota Madiun. Baru kemudian dari dinas sosial itu disampaikan ke kecamatan disampaikan ke kelurahan. Jadi yang menangani, jadi yang ke warga itu dari pihak kelurahan, sedangkan untuk kecamatan hanya selaku fasilitator. Jadi informasi, jadi dari kalau secara struktur organisasi memang kecamatan kan termasuk OPD, organisasi perangkat daerah, sedangkan kelurahan termasuk OPD, termasuk lingkup kecamatan. Jadi kecamatan seperti Kecamatan Taman ini ada 9 kelurahan, ya, itu OPD-nya di kecamatan. Jadi anggaran BLT itu sendiri didapat dari dana pusat. Ya. Dan anggaran BLT tersebut Bu, itu keluarnya cairnya per triwulan, per semester, atau per tahun, atau mungkin pada masa atau periode tertentu? Gini, kalau untuk BLT itu dia tiap bulan itu dapat. Akan tetapi mungkin karena itu biasanya sering kali itu 2 bulan sekali, 2 bulan baru cair, 3 bulan baru cair, seperti itu. Jadi tapi dapatnya warga itu tiap bulan, diterimakannya itu kadang 2 bulan, kadang 3 bulan seperti itu. Kalau dapatnya tiap bulan. Dan untuk penerimanya sendiri itu Bu, itu bisa dikategorikan melalui apa? Atau standar pekerjaan atau status pendudukan? Dia harus masuk dalam data DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, namanya DTKS. Jadi dia harus masuk. Warga yang masuk DTKS itu dia disurvei juga, disurvei oleh namanya petugas sosial masyarakat, PSM, petugas sosial masyarakat yang ada di kelurahan. Ketika dia sebenarnya warga miskin itu boleh mengajukan melalui SLRT namanya. SLRT itu singkatan dari sistem SLRT, sistem lupa saya. SLRT pokoknya. Saya lupa, nanti coba dicari di Google ya.
lewat SLRT itu ada baik di kelurahan maupun di desa bisa, dinas sosial kota bisa. Nah, kalau warga itu merasa dia miskin, boleh kok mengajukan bahwa saya miskin, saya butuh bantuan. Itu bisa lewat SLRT, namanya SLRT tersebut. Nah, itu data-data warga itu jadi beliaunya itu mengumpulkan KK KTP sama KK KTP, kemudian foto rumah. Nah, itu di kelurahan, ya, di kelurahan. Kemudian setelah di kelurahan itu disurvei ke rumah, apakah betul dia warga miskin. Setelah diterima masuk di SLRT, itu dikirim SLRT itu link ke sampai pusat. Jadi SLRT itu sistem ini itu link sampai pusat. Dia jadi sudah masuk ke database pusat, gitu ya, database pusat. Nah, database pusat yang menentukan apakah dia bisa masuk ke DTKS ini. Data terpadu kesejahteraan sosial. Dicatat aja DTKS ini, masuk DTKS. Nah, setelah masuk DTKS, baru nih bantuan-bantuan itu, bantuan di Kota Madiun itu tidak hanya BLT saja, ada BLTD, PKH, kemudian bantuan banyak bantuan yang lain, baik beasiswa itu juga masuk seperti itu. Jadi yang penerima beasiswa kalau dia masuk di DTKS ini, insya Allah bisa. Gitu. Jadi kan Kota Madiun juga mengeluarkan DTKS, baik itu BPNT maupun jadi bantuan non tunai, bantuan pangan non tunai, BPNTD, bantuan pangan non tunai daerah, BLT, bantuan langsung tunai, BLTD, bantuan langsung tunai daerah. Itu hampir semuanya warga Kota Madiun yang kurang mampu, insya Allah kalau dia kan bisa dapat bantuan tersebut. Tapi tidak double. Jadi kalau dia sudah dapat bantuan BLT, berarti dia tidak boleh BLTD. Kalau dia sudah PKH ada sendiri, jadi PKH dan sebagainya. Bantuan ini kalau Kota Madiun ini mau bantuan apa aja banyak. Tidak hanya BLT. Jadi BLT itu dasar daripada dia masuk DTKS. Dasar pemberian bantuan langsung tunai itu dia harus masuk DTKS. Kalau dia tidak masuk DTKS, dia tidak bisa menerima. Oke, mungkin pertanyaan dari saya itu Ibu bisa berlanjut dengan pertanyaan yang lain oleh rekan saya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifani Amulani. Saya juga dari Poltek Madiun. Untuk melanjutkan pertanyaannya selanjutnya, di sini ada pertanyaan bagaimana proses penyaluran atau pengelolaan BLT yang turun mulai dari pemerintahan hingga bisa turun sampai ke tangan masyarakat itu bagaimana? BLT, jadi nama-nama yang menerima BLT itu dari pusat sudah ada. Jadi ketika turun ke Madiun, Kota Madiun itu sudah berupa nama-nama. Nah, nama-nama tersebut terkadang itu harus diverifikasi, verbal, dievaluasi dan diverifikasi. Karena apa? Data ini terkadang dia sudah meninggal, kemudian pindah kota, kan nggak mungkin diterimakan kalau pindah kota. Kalau meninggal juga tidak bisa diterimakan. Jadi kalau sudah meninggal, kalau adakah ahli warisnya? Nah, di satu kakak itu, kalau umpamanya ibunya sudah meninggal, dia punya anaknya bisa terima. Gitu, anaknya bisa terima. Jadi dana itu melalui pusat itu sudah ada data namanya. Pusat itu biasanya memberikan mandat kalau untuk BLT itu di kantor pos yang menerima yang memberikan uangnya, jadi itu dari kantor pos. Jadi pemerintah melalui kantor pos, kemudian kantor pos memberikan jadwal untuk pengambilan bantuan itu melalui kami, kecamatan maupun kelurahan. Jadi bersurat ke kecamatan dan ke kelurahan. Kemudian kelurahan
kita informasikan ke kelurahan dan ke kelurahan menginformasikan ke warga yang ada di data tersebut untuk menerima bantuan sesuai jadwal yang sudah ada. Jadi tanggalnya sudah dicantumkan dan sebagainya, nanti diterimakan di mana itu sudah ada. Terus pertanyaan selanjutnya, jika ada keluhan dari masyarakat mengenai waktu pencairan BLT atau bahkan nominal BLT tidak sesuai, bagaimana respons pihak kecamatan? Untuk tidak, maksudnya tidak sesuai jadwal bagaimana? Kalau udah waktunya keluar gitu, tapi belum keluar sampai ditanya-tanyakan gitu. Begini, kalau itu tidak ada jadwal pasti, jadi tidak ada tanggal pasti. Apakah umpama seperti gajian gitu ya, maksudnya seperti gajian gitu ya, tanggal 1 pasti keluar gitu kan gitu. Ini kenapa nggak keluar kan seperti itu ya? Kalau untuk BLT bantuan ini itu sesuai dengan jadwal pemerintah gitu, tidak bisa dipastikan. Jadi warga tidak bisa istilahnya jaganya gitu ya, jaganya. Jadi dia hanya bisa ya itu nggak bisa jaganya, istilahnya nggak bisa jaganya. Jadi hanya kalau pemerintah memberikan informasi tanggal sekian nanti penerimaan bantuan itu ya tanggal itu. Seandainya orang tersebut tidak dapat hadir pada tanggal tersebut, biasanya ada tenggang waktu untuk pengambilan kembali. Jadi istilahnya yang belum mengambil ini mohon diambil di kantor pos tanggal sekian untuk kelurahan ini, tanggal sekian untuk kelurahan ini, jam sekian untuk kelurahan ini, seperti itu. Jadi jadwalnya sudah ada. Jadi tidak dipastikan untuk tanggalnya. Jadi terus terkait dengan nominal yang tidak sesuai, saya kira tidak ada. Jadi semuanya sama nominalnya, ya, semuanya. Jadi semuanya sama dan semuanya itu pasti itu yang didapat. Gitu ya. Jika ada anggota keluarga yang rentan sakit kronis, tetapi berasal dari keluarga mampu, apakah bisa mendapatkan BLT atau mengajukan BLT? Sebenarnya kalau seperti ngebrok gitu ya, ngebrok dia sakit kronis, dia tidak bisa kemana-mana, namanya itu ngebrok ya. Pemerintah sebenarnya ada bantuan khusus untuk lansia ngebrok namanya. Itu ada bantuan dari pemerintah Kota Madiun. Setiap tahun, biasanya 1 tahun sekali, itu dinas sosial yang leading sektornya dinas sosial juga, itu ada untuk lansia ngebrok. Itu baik gini, lansia ngebrok itu pun tidak bisa siapa saja, tetap dia harus masuk di DKS. Semua bantuan itu harus masuk di DKS. Jadi warga yang ada, jadi yang boleh menerima bantuan hanya warga yang masuk di data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi nggak bisa mengajukan atau tidak? Bisa mengajukan. Oke, kita mengajukan ya, umpamanya bulan ini kita mengajukan, tapi bulan depan belum tentu dia dapat. Gitu. Kali itu aja. Bukan sekali. Ketika dia mengajukan untuk bisa masuk di TKS ya, belum tentu ini bulan depan itu sudah masuk, karena data ini database langsung dari Kementerian Sosial dan dikeluarkan itu hanya setiap tahun. Jadi setiap tahun Kementerian Sosial mengeluarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, yang orang-orang yang di dalam ini bisa diajukan bantuan-bantuan tersebut. Nah, selain orang-orang yang tidak masuk di TKS ini, memang ya mohon maaf tidak bisa menerima bantuan karena dia belum masuk ini. Karena pemerintah itu ada pertanggungjawaban. Misalnya, jadi kita memiliki pertanggungjawaban. Kalau dan di juknisnya semua bantuan itu memang harus masuk di DKS. Warga yang menerima bantuan harus masuk di DKS. Jadi kalau tidak masuk di DKS, kita nggak berani memberikan bantuan.
Kita tidak berani luar dari memberikan data tersebut. di luar dari data tersebut. Karena itu pertanggungjawaban kita. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa good news atau berita terbaru untuk masyarakat ke depannya terkait BLT atau mungkin ada hal lain yang akan terjadi ke masyarakat, misalnya penambahan sarana dan prasarana atau yang tersedia untuk masyarakat? Kalau masalah bantuan itu tidak hanya BLT. Tadi sebenarnya banyak khusus ya, bantuan khusus BLT. BLT itu kan bantuan langsung tunai sebenarnya. Sedangkan bantuan di masyarakat Kota Madu itu banyak sekali. Nah, ini bantuan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota Madiun di Kota Madiun. Itu asuransi. Namanya JKK-JKN, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi RT, RW, dan LPMK. Selain itu, yang tahun ini yang sudah dilaksanakan itu ada asuransi. Jadi mereka-mereka yang seperti juru kunci, kemudian penggali makam, guru TPA itu sudah diasuransikan oleh pemerintah. Jadi ketika dia mengalami kecelakaan itu akan ditanggung oleh asuransi. Kalau dia cacat seumur hidup, dia akan menerima uang sebesar 54 juta kalau nggak salah. Kalau dia meninggal ketika posisi dia mungkin dia berangkat kerja, berangkat ketika ada menggali kubur atau guru TPA berangkat mau ngaji sama anak-anak, itu kalau dia kecelakaan kemudian meninggal, dia dapat santunan, keluarganya dapat santunan 43 juta. Kemarin yang COVID sudah terlaksana. Untuk Mudin itu kan juga di Mudin, kemudian guru TPA itu juga diasuransikan oleh pemerintah. Ada kemarin meninggal yang COVID, langsung dibayarkan 43 juta ke keluarga. Jadi, good news-nya yang terbaru ini RT, RW, dan LPMK akan juga diasuransikan selama dia menjabat RT. Kan RT itu kan kadang 3 tahun sekali ganti. Nah itu selama dia menjabat sebagai RT, dia diasuransikan. Kalau dia meninggal, keluarganya akan mendapat santunan. Itu bantuan dari pemerintah yang akan dilaksanakan. Jadi itu good news-nya. Ada good news lain? Apa ya? Yang saya dengar hanya itu aja. Yang kayaknya yang baru untuk bantuan ke masyarakat dulu. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya dari awal sampai akhir. Itu sangat membantu kami dan masyarakat juga lebih tahu tentang apa kecamatan dan BLT dan good news yang terbaru juga. Mungkin sudah cukup wawancara hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Itulah video wawancara kami dengan Ibu Sri Cermin tersebut. Semoga penjelasan tersebut dapat membantu kalian untuk mengetahui apa saja tugas kecamatan dan apa itu BLT. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.